Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Ngoro, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri Ngoro, yang saya cintai adik-adikku semua, yang saat ini sedang proses belajar mengajar di rumah. Tentunya dengan situasi saat ini mudah-mudahan tidak mengurangi proses belajar mengajar, mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19 belum selesai. Mudah-mudahan nantinya apa yang saya sampaikan bisa dicerna, bisa dimengerti oleh adik-adikku semua yang ada di rumah. Sebelumnya kami memberi materi, tentunya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sugiono, pangkat Kapten Infanteri. Saat ini sedang menjabat sebagai Dan Ramil 0814 Ngoro. Untuk itu pada hari ini saya akan memberikan materi. Tentunya mari kita cermati, dan tentunya tidak sama berbeda dengan apabila kita sama-sama dengan adik-adik sekalian berada di salah satu tempat, dan saat ini hanya sifatnya online. Tentunya ada kekurangan. Di sini saya mohon maaf, tentunya apa yang saya sampaikan nanti. Adik-adik siswa SMA Negeri Ngoro, bahwa kita ketahui bersama, Indonesia atau bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang kecil. Indonesia adalah merupakan bangsa yang besar, tentunya di mana mulai dari Sabang sampai Merauke, itulah Indonesia. Terdiri dari beberapa pulau, dan di dalamnya tentunya beberapa macam suku, beberapa macam bahasa. Nah, disinilah Indonesia sangat majemuk di dalam bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Adik-adik sekalian, tentunya bermacam-macam suku. Kalau di Jawa, suku Jawa Timur atau Jawa Barat. Namun apabila di Papua tentunya lebih banyak daripada di Jawa. Di sana ada suku Ekari, suku Moni, suku Damal, dan sebagainya. Nah, disinilah tentunya mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini tentunya kita harus selalu dalam kekompakan, dalam satu bingkai, yaitu bingkai NKRI. Kita ingat bahwa sejarah pada saat itu membuktikan bahwa ada beberapa kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Tentunya kerajaan Majapahit contohnya. Kalau di zaman dahulu setiap kerajaan tentunya bagaimana bisa mengalahkan lawan, tentunya itu yang menguasai, itu yang dapat menguasai wilayah, atau istilahnya bisa menaklukkan daripada lawan, itu yang menang. Namun di dalam penjajahan kita kenal atau kita ketahui bahwa penjajahan kita pernah dijajah oleh Belanda 350 tahun atau 3,5 abad lamanya. Nah, di sini bangsa Indonesia, kita bisa bersyukur bangsa Indonesia pada saat merekatkan semua dari Sabang Merauke. Nah, tentunya itu dari apa? Dari kesadaran pada saat itu. Nah, kesadaran itu tentunya dipupuk oleh generasi kita pada saat itu, yaitu apa yang dinamakan dengan Yong Sumatera.
Jong, Java, Jong Ambon dan sebagainya. Nah, disitulah para pemuda dia menyatukan diri untuk bagaimana cara memenangkan daripada direndahkan diri oleh penjajah. Maka disitulah pada tahun atau pada tanggal 28 Oktober 1928 para pemuda kita yaitu bangsa Indonesia bersatu padu untuk menyatakan bahwa di situ lahirnya Sumpah Pemuda pada saat itu. Nah, di situ tentunya apa yang dinamakan yang tadi dari sejarah, dari bagaimana kekompakan para pemuda-pemuda kita, tentunya dari beberapa macam suku bangsa, suku bahasa kita satukan bahwa bangsa Indonesia. Indonesia kita harus paham dan harus kita ketahui oleh adik-adik sekalian bahwa bangsa Indonesia mempunyai konsensus, yaitu antara lain yang pertama adalah konsensusnya bagi bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua adalah Pancasila. Yang ketiga tentunya adalah Undang-Undang Dasar 1945, bahwa undang-undang adalah menyatakan semua hukum yang ada di dalamnya. Selanjutnya yang keempat adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu saya pada kali ini atau kesempatan ini saya bukan empat-empatnya untuk memberikan penjelasan kepada adik-adik sekalian, namun saya hanya satu, yaitu dengan keanekaragaman bangsa Indonesia. Tentunya kita membuat judul pada hari ini, materi saya adalah judulnya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika tentunya tadi sudah saya sampaikan di depan, sudah bagaimana caranya kita memenangkan di dalam mengalahkan penjajah. Namun pada saat ini bagaimana Bhinneka Tunggal Ika, kita tentunya harus waspada. Harus waspada dengan adanya kekuatan Bhinneka Tunggal Ika itu. Di samping itu dengan ancaman global bagi bangsa Indonesia saat ini sangatlah banyak sekali dan sangatlah kuat sekali untuk menyerang daripada ancaman-ancaman bangsa Indonesia saat ini. Bhinneka Tunggal Ika yang mana artinya berbeda-beda suku tetapi tetap satu. Bagaimana peran daripada Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri? Tentunya adalah perannya merupakan wahana untuk memberikan keleluasan atau kebebasan bagi semua warga untuk mengembangkan kebudayaan, adat istiadat, tradisi, agama, bahasa, kehidupan sehari-hari dengan lingkungan masyarakat demi perkuat persatuan bangsa, hubungan antar warga yang harmonis. Disitulah letak peran daripada Bhinneka Tunggal Ika. Kita adalah dapat tentunya bisa mendapatkan kebebasan. Kebebasan apa saja? Tentunya kebebasan dalam beragama, dalam berbangsa, budaya, dan adat istiadat. Sehingga apabila kita mengerti Bhinneka Tunggal Ika itu di dalam persatuan dan kesatuan bangsa antar warga, tentunya kita di dalam hubungan ini bisa harmonis. Untuk itu saya akan memberikan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu apa sih esensi daripada Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Tentunya di sini esensi daripada Bhinneka Tunggal Ika ada tiga antara lain.
yaitu satu, esensinya adalah toleransi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nilai keadilan. Itu yang kedua. Yang ketiga, esensi daripada Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri adalah nilai daripada gotong royong. Adik-adik sekalian di rumah yang saat ini sedang mengikuti proses belajar mengajar. Nilai toleransi merupakan suatu sikap yang mau memahami orang lain sehingga komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Nah, disinilah tentunya kita harus memahami antar sesama individu atau orang lain. Nah, disitu sehingga kita bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi, itu namanya toleransi. Adik-adik sekalian, tentunya apa sih arti daripada toleransi itu sendiri? Arti toleransi adalah suka kepada siapapun, membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain tidak mengganggu kebebasan berpikir dan keyakinan lain. Nah, di sini tentunya kita dengan orang lain tidak sama pendapat. Lain orang tentunya lain pendapat. Itu yang harus kita hormati, kita saling hargai, dan tentunya keyakinan apapun bangsa Indonesia itu tidak dilarang. Nah, di sini mari kita saling menghormati, tidak mengganggu dari kebebasan berpikir dan berkeyakinan orang lain. Sedangkan yang kedua, artinya penghormatan, penerimaan, dan penghargaan tentang keragaman yang kaya akan kebudayaan dan tata cara manusia daripada makhluk sosial. Nah, makhluk sosial ini tentunya kita harus bisa berinteraksi sesama lingkungan. Adik-adik sekalian tentunya kalau masih sekolah bisa menghormati antar teman atau antar sesama teman. Tentunya bagaimana suatu sikap saling terbuka untuk mendengar pandangan yang berbeda. Pandangan tidak bisa sama, pandangan adik-adik sekalian di antara teman tentunya itu berbeda, tidak akan sama. Adik-adikku sekalian yang di rumah, toleransi tentunya ada hakikat toleransi. Apa sih hakikat toleransi itu sendiri? Hakikat toleransi yaitu yang pertama, hakikat toleransi terhadap kehidupan bermasyarakat yang majemuk merupakan satu persyaratan utama bagi setiap individu yang menghendaki kehidupan yang aman dan tentram. Nah, di sini adalah suatu prasyarat. Jadi di dalam kehidupan masyarakat yang majemuk itu merupakan salah satu prasyarat hakikat toleransi sehingga kita bisa hidup yang tenang dan tentram untuk bermasyarakat. Yang kedua, toleransi berfungsi dua arah, menerima pendapat serta tidak merusak pegangan agama, keyakinan, dan nilai budaya masing-masing. Nah, disinilah bagi bangsa Indonesia ini budaya sangat banyak sekali, dan tentunya budaya setiap provinsi sudah berbeda. Contoh di Jawa Timur apa yang terdapat di Jawa Timur, contohnya satu yaitu reok Ponorogo. Nah, disitulah kalau kita tidak menghargai daripada kebudayaan antar kita sendiri, tentunya memandang apa sih reok Ponorogo itu hanya bikin ribut saja, hanya bikin onar saja. Nah, disinilah kita harus bisa, kita sebagai masyarakat, kita bangsa
yang majemuk, kita bisa menghargai, bisa bertoleransi antar budaya. Tentunya bagaimana? Terwujud interaksi dan kesepahaman yang baik di kalangan masyarakat majemuk, mulai berpendekatan yang harmonis. Ini harapan kita semua sebagai bangsa Indonesia, atau harapan bagi semua masyarakat yang ada di Indonesia ini. Nah, tentunya di dalam toleransi itu sendiri, masalah yang menjadi pemicu intoleransi atau konflik, apa kira-kira yang ada di dalam atau yang ada di bangsa Indonesia ini? Tentunya yang pertama, agama. Masalah internal umumnya sering terjadi menyangkut nilai-nilai agama, perbedaan aliran dalam satu agama. Nah, di sini kita garis bawahi bahwa bangsa Indonesia ada atau terdapat beberapa agama. Contoh agama Islam itu sendiri yang tadi saya sampaikan, yang bisa menjadikan intoleran antar kita sendiri atau antar umat atau antar agama, perbedaan aliran dalam satu agama. Contoh agama Islam, ada yang dinamakan NU, ada Muhammadiyah, ada Siddiqiyah, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau kita kurang memahami antar aliran, tentunya intoleransi ini akan bisa muncul dan akan bisa timbul di antara intern kita sendiri. Nah, inilah yang perlu kita waspadai. Yang ini yang perlu kita jangan sampai muncul. Ya, kita harus memupuk di antara toleransi itu sendiri, kita saling menghargai di dalam antar agama itu sendiri atau intern agama. Yang kedua, masalah eksternal umumnya menyangkut sikap dan kebijakan individu atau organisasi dalam merespon kebijakan organisasi kelompok keagamaan lainnya, khususnya dalam pendirian rumah ibadah agama tertentu. Nah, di sini hadirin sekalian, terdapat beberapa agama. Tentunya, nah di situ apabila kita di lingkungan kita, contoh agama Islam, mungkin ada agama lain, agama Kristen contohnya, mendirikan rumah ibadah. Nah, disitulah kita harus bisa menerima, harus bisa memahami bahwa kita hidup di negara Indonesia ini, kita sebagai bangsa Indonesia ini, kita harus toleransi di antara agama. Kita harus bisa memahami apa arti daripada agama lain. Nah, disinilah kita harus memahami tentang hal itu. Selanjutnya, apa kira-kira yang bisa menjadikan intoleransi tentang budaya? Kita bisa melanggar adab atau budaya setempat. Untuk itu kita dimanapun berada, kita dimanapun, contoh merantau dan sebagainya, kita harus memahami tentang adat istiadat. Ada istilah di mana kita bumi berpijak, disitulah langit kita junjung. Ada istilah seperti itu, mari kita cermati, mari kita pahami, sehingga kita bisa mengangkat atau memahami atau menerima bahkan tentang budaya atau adat istiadat setempat. Adik-adikku sekalian, disinilah implementasi sikap toleransi dan kerukunan masyarakat, yang mana di antara lain kita yaitu tentang dialog. Dialog tentunya melibatkan komponen bangsa dalam setiap pemecahan masalah menyangkut toleransi. Nah, di sini
kita harus bisa melaksanakan dialog antar kita, antar individu, antar kelompok. Nah, di sini tentunya apabila kita bisa melakukan dialog antar sesama, nah di sini kita akan bisa memahami atau memecahkan suatu permasalahan yang ada pada saat itu. Selanjutnya, implementasi daripada kerukunan masyarakat yang kedua tentunya di dalam pendidikan, berorientasi pada pengembangan akhlak, bela negara, dan moralitas. Nah, disinilah adik-adikku sekalian, mengapa kita harus sekolah, mengapa kita semua harus mengenyam daripada pendidikan. Nah, disitulah kita orientasi kita adalah untuk mengembangkan akhlak, untuk mengembangkan moral kita, dan kita memahami bela negara. Satu-satunya contoh, adik-adik sekalian mau sekolah, mau belajar, tentunya itu adalah salah satu daripada untuk melaksanakan bela negara. Itu adik-adik sekalian harus kita pahami. Selanjutnya, implementasinya apa di dalam kerukunan bermasyarakat? Tentunya kekayaan seni budaya sebagai kearifan lokal, juga menunjukkan identitas setiap daerah sebagai cara nyata dapat diterima baik oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan tentang adat istiadat ataupun seni budaya. Kita harus memahami tentang keanekaragaman seni budaya yang ada di Indonesia pada saat ini. Adik-adikku sekalian, tentunya yang kedua, nilai-nilai daripada Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Yang kedua adalah keadilan. Nah, di sini saya sampaikan, keadilan terdiri atau berasal dari kata adil yang berarti kejujuran, kelurusan, keikhlasan, dan tidak berat sebelah, tidak memihak, serta tidak sewenang-wenang, harus adil. Menurut kata adil berarti yang pertama kita tidak berat sebelah, tidak memihak sebelah, bahwa apabila kita adik-adik sekalian, apabila menjadi pemimpin, tentunya tidak boleh berat sebelah di dalam memberikan keputusan. Selanjutnya yang kedua apa? Yang kedua adalah memberikan suatu kepada setiap orang dengan hak yang harus diperolehnya. Nah, di sini tentunya hak apa yang harus mendapatkan orang lain, tentunya itu yang harus kita sampaikan, atau yang seharusnya diperoleh daripada orang lain, itu yang harus kita kasihkan. Yang ketiga, mengetahui hak dan kewajiban, mana yang benar dan mana yang salah, jujur, tepat menurut aturan yang berlaku. Sedangkan yang keempat, tentunya tidak pilih kasih, tidak pandang bulu, setiap orang diperlakukan sesuai hak dan kewajibannya, sesuai apa yang tadi saya sampaikan di atas tadi. Tentunya keadilan adalah merupakan suatu ukuran keabsahan dalam suatu ketahanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Nah, disinilah bangsa Indonesia, tentunya keadilan ini harus kita selalu junjung tinggi. Nah, di sini harus kita pahami untuk adik-adikku sekalian yang berada di rumah pada saat ini yang sedang melaksanakan proses belajar mengajar. Selanjutnya, keadilan itu sendiri apa hakikatnya? Tentunya hakikat daripada keadilan adalah terhadap kehidupan masyarakat yang majemuk, merupakan suatu ukuran keabsahan dalam suatu tatanan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, 3 ciri khas menandai keadilan, yaitu yang pertama, keadilan tertuju pada orang lain. Yang kedua, masalah keadilan atau ketidakadilan hanya bisa timbul dalam konteks antar manusia. Yang ketiga, keadilan harus ditegakkan. Keadilan tidak cukup diharapkan atau dianjurkan saja. Sehingga keadilan menuntut persamaan, yaitu atas dasar keadilan kita harus memberikan kepada setiap orang yang menjadi hak tanpa terkecuali, bahwa keadilan sangat berkaitan erat dengan konteks ekonomi dan hukum, tidak cukup hanya terbatas perasaan dan batin. Nah, disinilah sehingga keadilan tidak cukup dengan batin saja. Kita harus melakukan tindakan, ya. Kita harus melakukan tindakan yang bisa membuktikan daripada keadilan itu sendiri. Adik-adikku sekalian yang berada di rumah, perkembangan nilai keadilan itu sendiri disoroti dalam segi hukum. Proses peradilan mengenai putusan pengadilan yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum dianggap masyarakat tidak berpihak pada rasa keadilan rakyat kecil. Nah, disitulah kita harus camkan bahwa masih ada kesan atau terkesan daripada keadilan, yaitu dalam nilai keadilan tentang hukum, bahwa hukum ini tidak memihak terhadap rakyat kecil. Intinya di situ yang masih ada terkesan di masyarakat. Selanjutnya terjadi perlakuan hukum yang diskriminatif, diibaratkan pedang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan disinilah sebetulnya tidak boleh terjadi. Kalau memang dikatakan pedang, itu harus tajamnya ke bawah, bukan tumpul ke atas. Dalam arti bahwa hukum ini berlaku untuk orang kecil atau orang bawah, namun hukum ini tumpul ke atas, bahwa apabila orang yang kaya, orang yang kuat itu artinya kebal hukum. Itu yang saat ini yang masih tersirat di masyarakat tentang keadilan dalam hukum. Keadilan dalam ekonomi, usaha rakyat kecil saat ini sudah mulai terasa terhimpit oleh usaha yang bermodal besar. Contohnya apa? Kita hidup setingkat kecamatan, bahkan mungkin sudah ada di pelosok-pelosok, yaitu salah satunya Indomaret atau Alfamart. Nah, disinilah masyarakat saat ini, ya, tentunya beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun masyarakat bisa mengembangkan ekonomi kecilnya. Contohnya bisa dia usaha kios, usaha toko, sehingga bisa menghasilkan dan bisa menghidupi ekonominya terhadap keluarganya. Namun pada saat ini apa yang terjadi dengan adanya Indomaret, Alfamart? Tentunya disitulah sangat sekali mengurangi dalam arti penghasilan mereka saat ini. Sudah kita bukan teori lagi, kita lihat saja prakteknya. Kita lihat di wilayah-wilayah atau daerah, ya, di wilayah masing-masing. Tentunya dengan banyaknya Indomaret, banyaknya Alfamart atau pengusaha-pengusaha besar yang masuk ke wilayah atau daerah yang ada saat ini, ya, tentunya ekonomi masyarakat kecil sudah mulai terkesan mengalami kesulitan daripada ekonomi dibandingkan dengan
masa-masa yang dulu. Nah, disinilah apabila nantinya ini secara terus-menerus tentunya sangat rentan sekali, sangat bahaya sekali apabila permasalahan ekonomi tidak bisa diselesaikan atau tidak bisa diwaspadai oleh pemerintah dalam hal ini, itu kita akan atau kita dapat membahayakan daripada masyarakat kecil yang ada saat ini. Adik-adikku sekalian yang saat ini proses belajar mengajar di rumah, selanjutnya esensi yang ketiga daripada Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri tentunya adalah yang ketiga ini tentang gotong royong. Arti gotong royong itu sendiri adalah bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara bersama-sama menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Nah, di sini tentunya salah satu pekerjaan kita bisa menyelesaikan secara bersama-sama dengan bergotong royong di lingkungan antar masyarakat. Nah, di sini kita bisa menikmati daripada hasil kerjaan itu sendiri. Selanjutnya, suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih, sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuan masing-masing. Nah, disinilah tentunya tidak pamrih, kita membantu sesama manusia di lingkungan, kita tidak mengharapkan suatu pamrih atau imbalan jasa apapun. Nah, itulah kita namakan atau arti daripada gotong royong. Selanjutnya secara konseptual menyebutkan bahwa gotong royong dapat diartikan sebagai model kerjasama yang disepakati bersama. Nah, di sini kenapa kita bisa gotong royong? Nah, di situ artinya kita bisa mendapatkan kesepakatan bersama bahwa kita dalam mengerjakan atau suatu pekerjaan untuk menyelesaikan secara bersama-sama. Nah, di sini ada dua gotong royong, yaitu yang pertama tentunya gotong royong dalam bentuk tolong menolong. Yang kedua, gotong royong itu sendiri berbentuk suatu kerja bakti. Kerja bakti ini biasanya dilaksanakan di kampung-kampung secara bersama-sama oleh masyarakat di lingkungan setempat. Nah, ini adik-adik sekalian mungkin juga sering melihat atau tahu tentang gotong royong di wilayahnya masing-masing. Selanjutnya, apa sih hakikat gotong royong itu? Hakikat gotong royong sendiri adalah hakikat gotong royong dalam membentuk masyarakat majemuk terjadi akibat didorong oleh adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri dan dibantu oleh akal pikiran yang dimiliki. Nah, di sini karena kita hidup tentunya pernah kita mengatasi sesuatu tidak bisa memutuskan atau menyelesaikan dengan diri sendiri. Nah, inilah hakikatnya tentunya kita harus kita bisa bergotong royong di antara masyarakat yang majemuk di Indonesia atau ruang lingkupnya di lingkungan kecil ya, di wilayah kita sendiri atau daerah kita. Selanjutnya, hakikat daripada gotong royong itu adalah setiap orang sangat merasakan banyak manfaat dan keuntungan dari nilai gotong royong, bekerja sama yang juga dapat memunculkan sebagai kepentingan kelompok. Nah, di sini tentunya hal-hal yang kecil atau hal-hal yang bersifat individu
kita bisa bekerja sama, kita bisa bergotong royong. Nah, disitulah menghasilkan hal yang kecil, hal yang besar, atau bisa hal yang dikatakan untuk keberhasilan kelompok. Nilai gotong royong merupakan salah satu wujud kebudayaan dalam bentuk ketergantungan yang saling membutuhkan antar individu dalam pemenuhan kebutuhan. Nah, di sini antar individu, kita bentuk antar individu, tentunya individu ini saling menggantungkan atau ketergantungan terhadap orang lain. Nah, di sini kita selalu membutuhkan daripada gotong royong itu sendiri. Selanjutnya gotong royong. Gotong royong, masyarakat kota semakin jarang melakukan gotong royong. Bisa kita lihat masyarakat kota bagaimana dengan masyarakat desa. Sangat berbeda sekali tentang sifat gotong royongnya. Untuk masyarakat pinggiran atau kota dan pedesaan masih melakukan gotong royong, kerja bakti, dan tolong menolong. Hingga saat ini itulah masih terkesan bahwa kita di desa-desa masih kita menikmati atau masih kita bisa menjunjung tinggi daripada gotong royong itu sendiri. Nah, tentunya hasil riset menunjukkan bahwa gotong royong bisa dirasakan mulai memudar. Muncul model gotong royong dalam versi baru, yaitu berupa sumbangan uang, makanan, dan minuman. Itu sudah terlihat. Kita tidak bisa membantu dalam kegiatan tersebut, namun sebagian masyarakat sudah mulai ada versi-versi lain, yaitu memberikan bantuan makanan dan minuman atau bahkan uang yang disampaikan kepada kegiatan atau suatu kegiatan yang ada pada saat itu. Nah, inilah sudah mulai berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu gotong royong, contoh rumah, ada rumah atau satu rumah rusak bisa diperbaiki secara bersama-sama, bisa bergotong royong sehingga satu rumah bisa selesai dalam satu hari. Itu sudah kita bisa rasakan pada saat itu. Namun saat ini sudah mulai berbeda dalam arti gotong royong itu sendiri. Tentunya implementasi daripada gotong royong yaitu yang pertama, tentunya manusia membutuhkan sesama untuk mencapai kesejahteraan baik jasmani maupun rohani. Nah, di sini sudah nyata bahwa kita sebagai manusia tentunya di dalam kesejahteraan itu baik jasmani, kesejahteraan rohani, kita saling membutuhkan. Kita perlu dokter pada saat kondisi badan kita sakit, tentunya kita perlu yang namanya dokter atau perawat. Kita perlu untuk sekolah, tentunya seperti ada di sekalian, perlu bapak guru, perlu bu guru. Nah, disitulah kita pahami ya tentang daripada implementasi gotong royong itu sendiri. Selanjutnya yang kedua, manusia akan berarti dalam kehidupannya apabila ia berada dalam kehidupan sesama. Artinya kita bisa dirasakan lingkungan atau kita bisa dikatakan manusia berarti. Tentunya kita bisa antar sesama kita, baik secara di lingkungan maupun dimanapun berada. Nah, disinilah kita harus bisa
bagaimana kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat di lingkungan. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk berbudi luhur memiliki rasa saling mencintai, mengasihi, dan tenggang rasa terhadap sesamanya. Nah, disinilah kita terhadap sesama harus bisa mencintai maupun mengasihi. Sedangkan yang keempat, dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengharuskan setiap manusia bekerja sama dan bergotong royong untuk mencapai kesejahteraan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya yang kelima, yaitu implementasinya usaha yang dilibatkan secara gotong royong akan menjadikan suatu kegiatan terasa lebih ringan, mudah, dan lancar. Nah, bagaimana kalau kegiatan kita lakukan sendiri tentunya amat berat. Nah, di sini kita laksanakan atau kita lakukan gotong royong, maka di dalam suatu kegiatan atau pekerjaan itu maka kita akan semakin ringan untuk menyelesaikan itu. Bahkan di dalam pelaksanaannya seharusnya beberapa hari yang kita harus lakukan selesai, karena kita bisa bergotong royong tentunya dengan lancar bisa 1 atau 2 hari selesai. Adik-adikku sekalian, tentunya itu tadi yang saya sampaikan atau yang dapat saya sampaikan materi Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, dimana yang terakhir tentunya saya akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik sekalian. Tentunya tolong dicatat. Pertanyaan saya yang pertama, sejak kapan hari lahirnya Sumpah Pemuda? Dan pada tahun 2020 nanti tepat hari lahirnya Sumpah Pemuda yang keberapa? Yang kedua, 4 konsensus bagi bangsa Indonesia. Apa saja? Coba sebutkan. Pertanyaan yang ketiga, apa arti daripada Bhinneka Tunggal Ika? Yang keempat, berikan contoh masalah apa yang dapat memicu intoleransi di dalam berkehidupan. Yang kelima, yang terakhir, bahwa kita harus bertoleransi terhadap agama lain. Ada berapa agamakah di Indonesia? Yang paling terakhir yaitu pesan saya, adik-adik sekalian yang saat ini sedang mengikuti daripada pengenalan sekolah di SMA Negeri Ngoro ini, tentunya jaga baik nama sekolah, karena salah satu sekolah yang kita tempati adalah merupakan daripada kebanggaan kita. Yang kedua, adik-adik sekalian, karena dalam proses belajar mengajar tentunya kita harus fokus di dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Adik-adik sekalian, bukan sebentar, adik-adik ini masih lama untuk mengenyam daripada proses belajar mengajar. Sampai kuliah pun harus fokus, sehingga di dalam fokus atau adik-adik sekalian tentunya harapannya dengan fokus itu bisa mencapai apa atau sesuai dengan adik-adik sekalian yang dicita-citakan selama ini. Selanjutnya yang ketiga, jangan lupa tentunya selalu berdoa. Ingat, selalu berdoa. Apabila kita selalu berdoa di dalam melaksanakan aktivitas atau kegiatan
kegiatan apapun, tentunya kita wajib selalu berdoa, sehingga insya Allah Tuhan selalu bersama kita, melindungi kita, melindungi adik-adik sekalian, melindungi keluarga, melindungi bangsa Indonesia. Saya kira itu tentunya apa yang saya sampaikan di dalam materi ini. Kurang dan lebihnya tentunya saya sebagai pemateri tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.